Selamat pagi anak didik ibu semuanya. Apa kabarnya nak? Semoga semuanya sehat selalu. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bertemu kembali dengan Ibu Raya Nenggolan, Sarjana Pendidikan, mengampu mata pelajaran PKN untuk kelas 11. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita membahas materi kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa kompetensi dasar dan apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, yang pertama yaitu kompetensi dasar. Yang pertama, untuk mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik atau anak-anak sekalian harus mampu mengkaji dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Nah, inilah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan materi kita bagian B, yaitu dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Apa itu demokrasi Pancasila? Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas yang namanya hakikat demokrasi, di mana demokrasi itu suatu pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Tetapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya demokrasi Pancasila. Apa itu demokrasi Pancasila? Yaitu pada hakikatnya rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Inilah dia yang dinamakan dengan demokrasi Pancasila atau yang tercantum dalam sila keempat, yaitu musyawarah untuk mufakat. Itulah yang dinamakan dengan demokrasi Pancasila. Nah, yang selanjutnya, yang pertama yaitu prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Apa tujuan dilakukannya demokrasi di Indonesia? Menurut Ahmad Sanusi, ada 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Apakah artinya itu? Yaitu perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus sesuai dengan nilai atau kaidah ketuhanan yang Maha Esa, di mana di dalam demokrasi inilah setiap warga negara bebas memeluk agamanya masing-masing, bebas memilih kepercayaan masing-masing. Inilah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan, di mana di dalam demokrasi ini yang paling dituntut adalah kecerdasan rohaniah dan kecerdasan rasional. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yaitu di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam mengambil suatu keputusan harus berdasarkan aspirasi atau pendapat masyarakat. Itulah maksudnya demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Nah, yang selanjutnya demokrasi dengan rule of law, di mana rule of law ini mempunyai 4 makna penting. Yang pertama, harus kekuasaan negara harus melindungi kebenaran hukum, memberikan keadilan hukum, menjamin kepastian hukum, mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum. Inilah makna dari demokrasi dengan rule of law. Yang kelima yaitu demokrasi dengan hak asasi manusia, di mana setiap warga negara sejak lahir sudah tentunya mempunyai hak asasi manusia. Jadi di dalam demokrasi ini apapun pendapat masyarakat harus dihargai, di mana setiap warga negara mempunyai hak
untuk mengeluarkan pendapat masing-masing jika di dalam suatu demokrasi. Inilah yang dinamakan dengan demokrasi hak asasi manusia. Yang selanjutnya yaitu demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, di mana demokrasi ini menurut Undang-Undang Dasar 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara yang tidak tak terbatas, melainkan demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan negara yang bertanggung jawab. Itulah dia kalau dikatakan demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Yang selanjutnya, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, yaitu demokrasi yang memberi peluang kepada semua pihak yang berkepentingan untuk menemukan hukum yang seadil-adilnya, di mana negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi hukum harus melindungi setiap warga negara secara umum, tidak boleh sebelah pihak, harus semua secara umum. Nah, yang selanjutnya, demokrasi dengan otonomi daerah. Apa yang dimaksud dengan demokrasi dengan otonomi daerah? Yang merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus terhadap pembatasan kekuasaan presiden. Inilah yang dinamakan dengan demokrasi dengan otonomi daerah. Nah, yang selanjutnya, demokrasi dengan kemakmuran, yaitu demokrasi yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 ditujukan untuk membangun sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Demokrasi dilakukan untuk membangun kemakmuran negara Indonesia. Itulah yang disebut dengan demokrasi dengan kemakmuran. Yang terakhir yaitu demokrasi yang berkeadilan sosial, di mana di dalam demokrasi ini harus ada yang namanya keadilan untuk kepentingan seluruh warga negara secara umum. Nah, inilah dia 10 pilar demokrasi Pancasila yang menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menurut Ahmad Sanusi. Jadi dapat kita simpulkan yaitu adapun cita-cita hikmat kebijaksanaan yang merupakan keinginan bangsa Indonesia bahwa demokrasi yang diterapkan merupakan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Nah, inilah materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak didik kami sekalian. Jika masih ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan kembali kepada Ibu. Nah, silahkan dikerjakan tugasnya di rumah. Sebelum kita menutup pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih.